Siap diri. Beri salam hormat. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya semuanya. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar nanti kita berdoa. Tuhan, apa kami nanti berdoa pada Nah, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, salah satu angkat tanah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Miranda ada, Isya, Andri Bowo, Ayu Basari, Christian, Deko, Devri, Evi, Hugo, Ika, Ien, Jessica, Jonathan, Jo, Krista Damayanti, Miranda, Nadia, sakit ya, Nadim, Novan, Octavianus, Padia, Tito, sakit, Putra, apa ya, Mahaputri Maharani, Randy, Musa, ya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Siap semuanya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap.
Sudah belum? Nah, kita apabila sudah siap, siapkan dirinya untuk masuk ke proses pembelajaran. Tentunya disiapkan untuk pembelajaran hari ini. Masih ingat materi minggu yang lalu? Masih ingat? Masih ya. Nah, bisa. Kalau masih ingat, kamu sebutkan ada berapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia? 10 negara, Bu. Hah? 10 negara. Iya, ada 10 Negara. Nah, selanjutnya yang lain masih ada? Jo, masih ingat ada Jo? Minggu lalu Jo. Sebutkan batas wilayah daratan suatu negara. Oke, dilanjutkan yang lainnya. Oke, Jessica ya, Jess. Batas alam, batas buatan, batas perhitungan. Ya, batas alam, batas buatan, dan batas perhitungan. Yang itu adalah materi minggu yang lalu. Nah, sehingga wilayah itu merupakan tempat tinggal dari suatu penduduk yang disebut sebagai warga negara. Nah, wilayah daratan Indonesia itu berbatasan langsung dengan 10 negara. Nah, untuk membatasi satu negara dengan negara lain, maka wilayah itu dibatasi oleh batas alam. Nah, batas alamnya itu berupa sungai. Sedangkan batas buatan itu mengikuti pagar kawat. Dan batas perhitungan itu mengikuti garis lintang dan garis lurus. Nah, anak-anak semuanya jangan lupa maskernya digunakan ya, tetap dipakai maskernya. Dan hand sanitizer-nya juga tetap digunakan ya, setiap kali kita melakukan aktivitas digunakan. Materi pada minggu ini itu adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Itu materinya. Nah, penduduk sebagai warga negara dan penduduk bukan sebagai warga negara itu disebut sebagai warga negara apabila seseorang berdasarkan pada hukum itu merupakan anggota penuh dari suatu negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraannya asli maupun keturunan asing. Ini tujuan pembelajaran kita ya, mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat melalui pembiasaan peserta didik dapat mengembangkan sikap bersyukur sebagai warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan penuh kesadaran. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui keteladanan peserta didik dapat mengamalkan perilaku yang santun dan jujur sebagai warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ibu akan menyampaikan kompetensi inti. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi yang kedua, KI2-nya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah, KI3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Nah, KI4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaedah kehidupan. Nah,
dasarnya yang pertama, menerima ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua titik-duanya, bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Nah, untuk tiga-tiganya, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat titik-duanya menyaji telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Nah, ada pun yang menjadi indikatornya. Pertama, mensyukuri nilai-nilai konstitusional ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk. Terus mensyukuri dan mendukung nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang yang beriman dalam praksis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, mengamati gambar atau video dengan penuh rasa syukur atau melakukan kajian konstitusionalitas, membaca ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara dan penduduk. Terakhir, memahami dan mewujudkan prinsip kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena pengalaman kamu tentang proses pembelajaran. Ya. Karena pengalamannya tentang proses pembelajaran, Ibu akan menyajikan materi ya. Nah, gambar ya, nampak nggak? Ya. Silakan dilihat-lihat dulu gambarnya. Ya, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, dilihat dulu. Gambarnya itu tentang apa yang dilakukan. Ya, silakan dilihat-lihat dulu. Sudah selesai mengamatinya gambar itu? Nah, kalau sudah, ya, apa gambar yang kamu lihat? Ya, warga negara asing. Ya, karena materi kita pada hari ini kita mempelajari tentang kedudukan warga negara yang meliputi warga negara dan orang asing. Ya. Terus apa yang dilakukan oleh warga negara tersebut? Ya, menari. Dan menari itu merupakan salah satu kebudayaan. Iya, salah satu kebudayaan dari bangsa Indonesia. Nah, bagaimana status kewarganegaraan? Status kewarganegaraan berdasarkan gambar yang pertama. Statusnya sebagai apa di sana? Penduduk. Ya, sebagai penduduk. Yes. Sebagai penduduk dan sebagai iya, sebagai penduduk dan bukan penduduk. Nah, sebagai penduduk dan bukan penduduk, tidak semua ya, penduduk yang mendiami suatu wilayah itu disebut sebagai warga negara. Menjadi penilaian kita, ya, penilaian kita pada hari ini itu ada 3 penilaian. Ya, ada penilaian. Nah, yang pertama itu adalah penilaian sikap. Ya. Nah, penilaian sikapnya itu meliputi, ya, sikap
pembelajaran. Ya, penilaian diri. Nah, penilaian diri ini artinya kamu ya diberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri. Ya. Apakah selama diskusi saya ini maksudnya kamu ya, ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Itu yang penilaian pertama. Penilaian yang kedua, ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Nah, yang ketiganya, saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok. Nah, itu yang menjadi penilaian dirinya. Nah, untuk nilai pengetahuannya, ya, Ibu akan membagikan soalnya, soal kuliah ganda dengan esai nanti dijawab. Nah, untuk penilaian keterampilan itu berupa penilaian unjuk kerja dan penilaian proyek. Nah, penilaian unjuk kerja itu meliputi instrumen keterampilan berbicara kamu pada saat kita presentase diskusi. Ya. Bagaimana aspek yang dinilai itu? Yang pertama, kesesuaian respon dengan pertanyaan. Yang kedua, keserasian dalam pemilihan kata. Yang ketiga, kesesuaian penggunaan tata bahasa. Dan yang keempatnya, pelafalan. Paham semuanya? Ya, akan memberikan kuis. Ya. Tadi ya di awal pelajaran Ibu sudah chat ke grup WA-nya, ke grup kelas kita. Nah, sudah menerima semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan HP-nya dikeluarkan, jawab dulu kuisnya. Ya, jawab dulu kuisnya. Yang tidak ada membawa HP, boleh bergabung dengan kawannya yang membawa HP. Sementara ya. Boleh bergabung. Selesai semuanya kuisnya? Nah, kalau sudah selesai silakan dikirim ke WA Ibu atau ke WA grup ya? Sudah ya? Jadi jawaban yang nomor 1 itu adalah pengertian dari penduduk dan warga negara. Nah, yang kedua itu apatrid dan bipatrid. Sedangkan jawaban yang ketiganya asas dan perlindungan kesamaan hukum. Ya, itu ya. Sudah selesai. Kita briefing terlebih dahulu. Ya, ini yang ketiga. Briefingnya apa, Jo? Briefingnya apa? Oh, komedi. Supaya kita ini ya, supaya kita tidak terbakar. Kita mau merayu. Merayu aja. Merayu siapa? Merayu. Karena kamu tahu nggak beda kamu sama bintang? Bintang itu tumbuhnya di atas, sebelum tumbuhnya di hatiku. Ya, cukup satu rayuannya. Sekarang kamu yang kita goyang kameranya lagi ya. Breakingnya. Kamu kan pemain voli ya, kita breakingnya untuk melatih anggota badan. Ayo, silakan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan
Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Terima kasih, Jo. Ya, semuanya kita ke materi ya. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, yang pertama, semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara itu disebut sebagai penduduk. Semua penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah itu disebut sebagai warga negara. Warga negara dan penduduk Indonesia disebut sebagai warga negara apabila penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan. Nah, sedangkan disebut bukan penduduk apabila tinggal di wilayah negara atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu atau sementara waktu. Nah, ini perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk. Nah, penduduk dan bukan penduduk itu memiliki status kewarganegaraan. Nah, kalau dia penduduk, ya status kewarganegaraannya sebagai warga negara asli. Sedangkan bukan penduduk itu bukan disebut sebagai warga negara karena bertempat tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang sementara. Nah, misalnya, wisatawan. iya, wisatawan. Nah, selanjutnya pengertian warga negara. Nah, pengertian warga negara itu dalam dua pengertian, yaitu dalam arti yang pertama, dalam arti yuridis. Nah, dalam arti yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang dan negara. Nah, adanya ikatan hukum tertentu yaitu berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Nah, adapun tanda dari adanya ikatan hukum itu meliputi apa saja? Akta kelahiran, surat pernyataan, bukti Iya, ya. Nah, ikatan hukum itu meliputi adanya akta kelahiran, adanya surat pernyataan, dan adanya bukti kewarganegaraan. Semua punya akta kelahiran nggak? Tidak ada sih. Nah, terima kasih ya. Kalau punya berarti kamu sudah jelas statusnya sebagai warga dalam arti Sosiologis. dalam arti sosiologis itu ditandai bukan dengan ikatan emosional. Ya, contohnya ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Ya, dengan kata lain, ikatan itu lahir dari penghayatan warga negara yang Bersangkutan. asas-asas dari kewarganegaraan Indonesia. Nah, asas dari kewarganegaraan Indonesia itu meliputi dua asas. Ya, asas itu pedoman. Ya, pedoman dalam menentukan kewarganegaraan Indonesia. Ada dua asas, asas kelahiran dan asas naturalisasi. Nah, asas kelahiran itu dibedakan menjadi dua asas, ius soli dan ius sanguinis. Nah, ius soli itu artinya asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kepada kelahiran. Jadi siapapun yang lahir di negara tersebut, apabila negara tersebut menganut asas ius soli, maka ya seseorang tersebut menjadi warga negara tersebut. Ya. Sedangkan asas yang kedua itu adalah ius sanguinis. Nah, ius
yang ketiga masalahnya multipatrid. Nah, yang pertama, masalah yang pertama itu adalah masalah apatrid. Nah, apatrid itu artinya seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan dari negara manapun. Ya. Nah, yang kedua, seseorang bipatrid, artinya seseorang yang memiliki kewarganegaraan yang ganda. Nah, memiliki kewarganegaraan yang ganda itu artinya, nah, seseorang itu memiliki kewarganegaraannya dua. Misalnya, dia sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai warga negara Malaysia. Nah, itu disebut sebagai bipatrid. Ya. Nah, untuk ketiganya itu adalah multipatrid. Multipatrid itu artinya seseorang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak. Nah, memiliki kewarganegaraan yang banyak itu artinya lebih dari 2 negara. Undang yang mengatur tentang warga negara itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang jadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ini permohonan kewarganegaraan. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak pernah dijatuhi pidana, artinya tidak pernah dihukum ya, dipenjara. Nah, selanjutnya warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini permohonan kewarganegaraan. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tidak pernah dijatuhi pidana, artinya tidak pernah dihukum ya, dipenjara. Nah, selanjutnya perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Ini anaknya sah sebagai warga negara Indonesia apabila ibunya warga negara Indonesia, ayahnya juga warga negara Indonesia. Terus anak yang lahir dari perkawinan yang sah, ayahnya sebagai warga negara Indonesia, tetapi ibunya sebagai warga negara Singapura. Nah, ini yang menjadi penyebab kehilangan kewarganegaraan. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan? Nah, yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Artinya untuk melepaskannya, ya. Terus yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing. Nah, seseorang yang kehilangan kewarganegaraannya itu dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya, yaitu melalui proses naturalisasi atau proses kewarganegaraan. Nah, ini itu adalah salah satu contoh ya, memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi karena dianggap memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan dari yang ibu contohkan itu? Keistimewaannya apa? Itu siapa? Namanya? Iya, Irfan Bahdim.
3 kelompok. Ya, sebelumnya nanti Ibu akan tanyakan kedua kita ke kelompok ya. Atau ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan materinya? Ya, jelas semuanya ya. Nah, itu bagikan kelompoknya. Nah, yang pertama, kelompok 1 Andri Wibowo, Ayu Lestari, Kristian, Usta, dan Dirani akan menayangkan video. Ya. Ini sebagai kerja kelompoknya ya. Negara Timur Orient Patriot Ribu Korea menegaskan ia warga negara Indonesia, namun Orient tidak menjelaskan statusnya yang juga memiliki warga negara Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Orient setelah bertemu dengan Kapolda NTT Irjen Lotari Latif Jumat siang. Orient mengaku maju dalam pilkada. Saya minta maaf, hanya saya rencana calonkan sebagai saudara juga karena hanya sesuai dengan amanat orang tua. Iya. Mama sendiri, Hah? statusnya memang warga negara Amerika Serikat atau seperti apa? Bukan. Dia warga negara Indonesia. Bukan. Dugaan kewarganegaraan ganda Orient Patriot Ribu Korea mendapat sorotan luas di masyarakat. Terpilihnya Orient sebagai Bupati Saburai Jua dalam Pilkada 2020 lalu menimbulkan pertanyaan mengapa dugaan kepemilikan kewarganegaraan asing tidak terpantau selama proses pencalonan seorang calon kepala daerah. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marjana Dominika Jone menyatakan pihaknya belum pernah sekalipun mengeluarkan data kewarganegaraan calon Bupati Saburai Jua baik sejak awal pencalonan kepala daerah pada September 2020 lalu hingga muncul polemik kewarganegaraan ganda Orient. Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa sampai dengan saat ini, tanggal 5 Februari 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur belum menerima surat permintaan data kewarganegaraan ataupun laporan terkait hilangnya kewarganegaraan atas nama Patriot Ribu Korea. Selesai. Itu. Selaku pengawas pelaksanaan pilkada, Bawaslu mengklaim telah Masih tentang kasus kewarganegaraan, namun kali ini menyangkut salah seorang anggota Paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon Paskibraka adalah Gloria Natapraja Hamel, merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari tahun 2000 dari pasangan suami istri Didier Andre Auguste Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Natapraja Hamel adalah warga negara asing. Dan pemerintah menggugurkan seorang calon pasukan pengibar bendera Paskibraka, Gloria Natapraja Hamel, wakil Jawa Barat. Gloria batal dikukuhkan menjadi Paskibraka karena dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Produser lapangan CNN Indonesia, Maria Sarjana, sempat menemui Gloria saat berlatih pagi tadi. Saat ini saya sudah bersama dengan Gloria Natapraja Hamel yang bersama saya. Glo, ini kan kamu sudah terpilih sebetulnya dari sekian ribu, bisa dikatakan begitu ya, sekian ribu pemuda-pemudi terbaik Indonesia tahun 48. Kemudian kamu dinyatakan tidak bisa sampai pada besok hari H. Sebetulnya apa sih permasalahannya? Kalau untuk permasalahan sendiri jelasnya saya kurang tahu, tapi ini lebih ke konstitusi ya, dan saya juga nggak saya sedih sih ya, kayak saya udah berusaha sangat keras di kota kabupaten dan sampai sejauh ini, tapi akhirnya juga saya tidak bisa mengibarkan. Itu karena paspor saya atau dan sebagainya macam, saya juga kurang tahu kayak jelasnya gimana. Saya kan saya bukan ahli hukum dan saya sekarang mencoba menghargai hukum aja. Belum, kalau bicara soal paspor, sebetulnya waktu awal kamu dipilih dari daerah kemudian untuk datang ke Jakarta, kemudian dievaluasi lagi sampai sebagai ini, adakah pertanyaan dari pihak yang memilih ini apakah kamu ambil PPP? Enggak, soalnya kan kalau di daerah kan jalan-jalan nggak keluar negeri, jadi emang nggak ditanyain paspor. Satu lagi yang menjadi pertanyaan, kamu tidak bisa mengibarkan bendera besok 17 Agustus. Kemudian karena dinyatakan kamu punya paspor
Prancis. Usia kamu sudah 17? Siap belum? Belum. Nanti kalau sudah 17 tahun, apakah kamu akan melepas paspor kamu Prancis kemudian Iya. menjadi Indonesia? Iya. Iya. Pasti. Kenapa? Karena apa ya? Mungkin ada aneh, tapi saya sudah berjanji. Jadi malam sebelum kita pindah ke sini, itu ada malam renungan di mana kita dipakaikan kendit dan kita mencium sangsaka merah putih. Di malam renungan tersebut ada sebuah buku yang dibagikan untuk kita baca renungan hati. Dan itu saya menemukan apa yang sebenarnya saya inginkan. Dan ketika saya mencium bendera, saya sudah berjanji pada bendera bahwa saya akan membuat negara lebih baik. Saya nggak ingin ini sampai bisa terjadi terulang sama adik-adik saya nanti yang paskibra, dan saya ingin membuat negara jadi lebih baik. Makanya saya ingin di sini. Mungkin banyak komen yang kayak ngapain sih masih di sini, gue baik aja ke Prancis. For what? Aku lahir di sini dan aku akan mati di sini dan aku akan berjuang demi negara ini. Oke, sungguh luar biasa ternyata. Gloria Nata Praja Hamel. Terima kasih. Tetap Siap. semangat, Glory. Siap. Masa depan masih panjang. Masih panjang. Terima kasih. Ya, tunggu menanyakan videonya ya. Nah, berdasarkan video yang sudah kita tanyakan, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke kawan kelompok yang kita diskusi. Diskusikan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Ya, silakan kalian diskusikan dengan kawan-kawannya. Silakan, aku kasih waktu 10 menit. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita presentase. Ya. Nah, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan mempresentasikan materinya. Disebut penduduk apabila pertemuan tinggal atau mendiami suatu daerah negara dalam jangka waktu yang lama disebut bukan penduduk. Apabila pertemuan tinggal atau mendiami suatu daerah negara untuk sementara waktu. Disebut warga negara apabila seorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang ingin bertanya kami silakan. Nah, yang ingin bertanya silakan dari kelompok. Ya, dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan bertanya, apa yang dimaksud dengan bukan penduduk?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Monica. Apa yang dimaksud dengan bukan penduduk? Jawabannya, orang-orang yang mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu dalam jangka waktu yang pendek, contohnya wisatawan. Apa sudah jelas? Masih ada yang lainnya? Ya, silakan dari kelompok 3, silakan. Enggak, kami dari kelompok 3 akan bertanya berikan contoh dari keluarga negaraan dalam arti yuridis. Mana kelompok 1? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jo. Jawabannya, adapun tanda dari adanya ikatan hukum, contohnya akta kelahiran, surat pernyataan, dan bukti kewarganegaraan. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Masalah kewarganegaraan dalam suatu negara. Perbedaan mendasar dalam menentukan kewarganegaraan dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan adalah apatride, yaitu seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatride, yaitu seseorang memiliki kewarganegaraan ganda, dan multipatride, yaitu seseorang memiliki kewarganegaraan banyak. Ayo kita isi pertanyaan itu dan juga. Nah, silakan yang ingin bertanya kelompok dari kelompok berapa yang ingin bertanya? Dari kelompok? Kelompok 3, Bu. Ya, kelompok 3. Apa yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Ya, silakan kelompok 2. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hal tersebut dapat terjadi jika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, tetapi lahir di negara yang menganut asas ius submis. Terima kasih ya. Untuk jawaban dari kelompok 2, masih ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Ya, silakan kelompok 1. Berikan contoh warga negara yang bermasalah dengan keluarga negaraan. Ya, silakan kelompok 2 dijawab. Gloria Paskibraka bermasalah dengan kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan bisa mendapatkan kembali memperoleh kewarganegaraannya? Ya, silakan. Kelompok 2 jawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Melalui proses kewarganegaraan tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya, selanjutnya kelompok 3 sudah kelompok 1. Sehingga kami dari kelompok 3 akan menyaksikan materi yang hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006, warga Indonesia kehilangan kewargaan negaranya jika salah satu hal meliputi memperoleh kewargaan negara lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewargaan negara lain sedang memiliki kesempatan untuk itu, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dan kami apakah ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya dari kelompok ya 3, silakan. Dari kelompok 1. Sebutkan asas kewarganegaraan. Jawabannya yang pertama, asas kepentingan nasional, asas perlindungan, asas kebersamaan di depan hukum, asas kebenaran subsidiasi, asas non diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, dan
sekali. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kelompok? Dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan asas persamaan di dalam hukum? Ya, silakan kelompok 3. Ya, terima kasih ya. Masih ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Tidak ada, Bu. Ya, tidak ada pertanyaan. Ya, terima kasih sudah berdiskusi pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan ya materi yang dibahas pada hari ini. Ya, silakan salah satunya menyimpulkan materi yang dibahas. Ya, boleh. Ya, semuanya juga boleh. Ya, silakan. Apa kesimpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini? Jadi kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari yaitu semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara disebut penduduk. Disebut sebagai warga negara dan bukan warga negara berdasarkan hubungannya dengan pemerintahan. Disebut warga negara apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu wilayah negara yang bersangkutan dan memiliki status kewarganegaraan maupun keturunan asing. Dalam menentukan kewarganegaraannya, suatu negara memiliki pedoman atau cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan kesimpulan materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Ayo kita bersama-sama materinya, kesimpulannya. Yang pertama, semua orang yang bertempat tinggal mendiami wilayah dan tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara disebut penduduk. Nah, ya. Terima kasih sudah memberikan kesimpulannya. Nah, sebagai refleksinya, ya. Nah, sebagai refleksinya, nah, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Apa yang menarik yang kamu pelajari pada hari ini? Apa yang pertama? Materi yang kita pelajari hari ini tentang penduduk. Ya, tentang penduduk. Nah, dari materi yang sudah dipelajari, mana materi yang paling menarik menurut kamu? Tentang warga negara asing dan warga negara asli. Itu yang menarik ya, tentang warga negara asing dan warga negara asli. Nah, yang mana yang menarik? Yang wisatawan hari itu. Oh ya, yang wisatawannya menarik kebudayaan asing. Ya, terima kasih sudah melakukan refleksi kita untuk hari ini. Dan selanjutnya Ibu akan menyampaikan ya, tugasnya untuk minggu depan. Ya. Nah, tugasnya untuk materi untuk minggu depan itu adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang ada di Indonesia. Ya, silakan disalin ya. Ibu ulangi sekali lagi. Materi minggu depan, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sebagai PR-nya, ya, Ibu akan memberikan PR. Kamu mengidentifikasi ya, warga negara Indonesia yang mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi. Ya, naturalisasinya secara istimewa. Ya, dengan identifikasinya, siapakah dia? Asal negaranya? Apa yang menyebabkannya memperoleh kewarganegaraan secara istimewa? Dan bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut? Nah, itu sebagai PR-nya.
satunya tugasnya ini, sedangkan komika salah satunya Ibu akan memberikan penilaian untuk tugasnya. Nanti masih ruang. Jadi ini tugasnya ya. Ya, terima kasih semuanya sudah melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Nah, semuanya. Nah, untuk hasil kerja kelompoknya, yang untuk kelompok 1, nah, untuk kelompok 1 itu sudah bagus ya, sudah bekerja sama, ya, sudah bekerja sama dengan baik, juga sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Sama juga kelompok 2 juga sudah menjalankan aktivitasnya dengan baik. Juga kelompok 3 juga sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, Ibu memberikan penilaian pada hari ini dengan sikapnya baik, ya. Nah, untuk pengetahuannya semuanya dapat melakukan presentasi dengan baik, jadi semuanya dapat nilai di atas KKM. Ya, KKM-nya 70. Paham semuanya? Paham. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa penutup. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa penutup. Salah satunya pimpin kita dalam doa. Siap diri.